Kalau aku ambil definisi jurnal penyesuaian, jadi yang namanya jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat di akhir tahun anggaran. Nah, yang namanya jurnal penyesuaian itu pasti nggak akan melibatkan yang namanya kas. Gitu. Nah, oleh karena itu, jadi di sini tuh sebenarnya agak agak tricky juga. Maksudnya jurnal penyesuaian di sini tuh apa? Akhirnya aku definisikan, di sini tuh maksudnya penyesuaian itu nggak cuman kayak penyesuaian benar-benar literally penyesuaian, tapi ada beberapa jurnal yang kayak jurnal koreksi gitu. Jadi hati-hati ya kalau ketemu soal gini. Tapi sebenarnya itu harusnya yang namanya jurnal penyesuaian ya jurnal penyesuaian aja gitu. Yang cuman dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang deferral, terus yang akun-akun akrual gitu kan, penyusutan, penyisian piutang, reklasifikasi piutang gitu-gitu kan. Tapi ini agak ada yang aneh. Oke, kita masuk aja langsung ke soalnya. Jadi, di sini ini sudah disajikan neraca satker semangat sehat. Nah, ini berarti nggak berhubungan sama soal atasnya ya, karena satkernya udah beda. Nah, di sini ini satker semangat sehat, neracanya ini disajikan per 30 November 2000, anggap aja 2019 gitu kan. Nah, kita bikin jurnal penyesuaian itu kan harusnya di 31 Desember 2019 gitu kan. Maka ini sampai 30 November itu seperti ini. Terus di sini ada beberapa transaksi keuangan selama bulan Desember yang diketahui adalah sebagai berikut, gitu kan. Nah, kalau dipikir-pikir, mungkin ada beberapa transaksi itu yang nggak akan menimbulkan jurnal penyesuaian. Karena ya emang dia melibatkan kas, atau melibatkan akun resiprokalnya kas. Nah, akun resiprokalnya kas itu seperti kita tahu, itu adalah di DEL sama di KEL. Itu kan. Jadi kita langsung coba lihat aja ke sini. Yang pertama, dalam saldo kas di bendahara pengeluaran, terdapat dana yang berasal dari pungutan PPN yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran selama pembelian aset pada bulan-bulan sebelumnya, yaitu sebesar 31.951.250. Nah, di sini ini sebenarnya kayak cuman keterangan aja gitu kan. Jadi ada di kas di bendahara pengeluaran, jadi di sini, oke, itu ada dana yang berasal dari pungutan PPN yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran selama pembelian aset. Nah, kalau pungutan PPN berarti kita langsung lihat akun satunya, yaitu utang pajak bendahara pengeluaran yang belum di-store. Ini, senilai 31.951. Nah, ini angkanya sama kan? Jadi sebenarnya, yang transaksi nomor 1, ini kayak cuman transaksi kayak ngasih tahu aja, oh ada pungutan seperti ini. Gitu. Tapi itu dari bulan-bulan sebelumnya. Di bulan November, seperti yang udah diketahui di neraca saldo ini. Itu. Jadi, sebenarnya transaksi nomor 1 ini itu kayak nggak perlu kita jurnal. Tapi ini aku kasih jurnal di sini ini buat ngasih tahu aja kalau ini pada saat transaksi itu terjadi di bulan-bulan sebelumnya, jurnalnya adalah seperti ini. Gitu. Terus kita lihat yang nomor 2. Bentar. Yang nomor 2 ini, terdapat kelebihan penerimaan dari penjualan tiket Taman Kreasi Remaja bulan November sebesar 2,5 juta. Nah, penerimaan tersebut masih di bendahara penerimaan sebesar 1.750.000, sisanya sudah terlanjur disetor ke kas negara lewat SP2D itu. Oke. Nah, tapi kelebihan penerimaan ini, kita lihat ya, kelebihan penerimaan ini kan atas penerimaan bulan November. Gitu. Nah, seharusnya seperti kataku tadi, kalau yang namanya jurnal penyesuaian itu kan kita udah nggak boleh bikin-bikin lagi. Nggak boleh bikin-bikin, apa itu namanya, uh, akun kas lagi gitu kan. Tapi karena ini ya memaksa kita untuk membuat akun kas, jadi ya kita jurnal aja. Tuh, misalnya ini. Kelebihan penerimaan pendapatan. Oke. Nah,
Yang pertama, pendapatan itu masih di bendahara penerimaan sebesar 1.750.000. Gitu kan. Nah, di sini itu kayak cuman pemberitahuan aja. Jadi, di bendahara penerimaan itu masih ada saldo yang belum disetor ke kas negara sebesar 1.750. Tapi karena di sini tuh kata-katanya kayak cuman terdapat kelebihan penerimaan. Jadi yang 2A itu kayak cuman ngasih tahu aja. Gitu. Jadi dia belum ada transaksi pengembalian. Karena di situ kita nggak tahu ada bukti-bukti dokumen-dokumen sumber yang bisa menandakan bahwa ini lo udah dikembaliin gitu. Atau ini udah diakui tapi tinggal bayarin aja gitu, nggak ada kan. Nggak ada SPM, nggak ada SP2D. Nah, jadi asumsinya di sini 1.750.000 ini nggak aku apa-apain. Gitu. Terus selanjutnya, yang B, sisanya, jadi 2.500.000 dikurangi 1,75 juta itu, sisanya itu udah terlanjur disetor ke kas negara. Nah, atas kelebihan setoran ke kas negara ini, sudah ditindaklanjuti dengan menerbitkan SP2D untuk pengembalian pendapatan bukan pajak. Jadi, atas kelebihan setor ini tadi, 750.000-nya itu udah disetor ke kas negara, terus udah ada tindak lanjut dengan menerbitkan SP2D untuk pengembalian pendapatan bukan pajak. Nah, karena di sini udah ada kata-kata pengembalian berupa SP2D, ya kan, berarti pengembalian ini udah dieksekusi. Jadi 750.000 itu udah dieksekusi dengan penerbitan SP2D ini. Nah, jurnalnya gimana? Karena ini pengembalian untuk bulan November tahun 2019, jadi tahunnya masih sama ya, maka pengembaliannya kita pakai jurnal pengembalian TAB. Kalau pengembalian TAB, berarti di sininya PNBPLO kita debitkan, terus kita kreditkan di KIL. Loh Kak, kenapa kok di KIL gitu kan? Karena yang mengembalikan ini langsung dari kas negara. Jadi yang nyetor itu langsung dari kas umum negara. Maka ini jurnalnya nilainya 2,5 dikurangi 1,75 juta, jurnalnya PNBPLO pada DKIL. Gitu. Dan jangan lupa, karena di sini itu udah terrealisasi, ada kas yang keluar, maka kita juga jurnal di sisi LRA-nya. Gitu. Jadi, di sini aku kasih keterangan, oke, kenapa yang 1.750 nggak di jurnal, asumsinya itu nggak di jurnal, gimana sih? Asumsi 2A tidak di jurnal karena belum ada dokumen sumber untuk pengembaliannya. Oke, jadi kayak gitu. Jadi kita ngejurnal sisanya aja yang udah disetor ke kas negara. Gitu. Terus nomor 3. Terdapat penyelesaian piutang atas sewa gedung senilai 31.500.000 ke kas negara. Penyelesaian piutang tersebut telah dicatat secara salah oleh petugas, yakni dengan hanya mencatat 13.500.000. Pendapatan tersebut dicatat dalam pendapatan sewa tanah gedung bangunan, sama aja PNBP gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini dulu. Jadi, kalau misal kita mau lihat jurnalnya seharusnya ya kan, jurnal seharusnya itu kan kita nerima nih. Ini aku singkat aja langsung ya. Nerima setoran piutang berarti kan jurnalnya kalau digabung jadi DDL pada piutang. Ini kan nilainya 31.500.000. Nah, tapi ternyata penyelesaian piutang tersebut salah catat oleh petugas. Dicatatnya itu cuman 13.500.000. Ini jurnal salah. Catatnya cuma 13.500.000. Nah, berarti untuk membenarkan ya, untuk melakukan koreksi atas hal ini, maka kan kita tinggal lihat piutang kita ini kurang bayar atau lebih bayar. Gitu kan? Atau gampangnya kita nerima ini kurang atau masih kelebihan.
Gitu. Nah, kalau kayak di sini ini kan seharusnya piutang kita itu 31,5, tapi kita cuma catat 13,5. Berarti kan kita kurang catat, ya kan? Maka kalau kurang catat, kita tinggal catat selisihnya aja. Berarti jurnal koreksinya, oke, berarti tetap ini DDL pada piutang. Kenapa kok tetap? Karena kita kurang catat. Oke, jadi karena ini kurang catat, jadi jurnalnya tetap ini gitu. Buat nambahin akun-akun yang kekurangan. Jadi 31,5 dikurangi 13,5. Jadinya 18 juta. Gitu. Nah, tapi sebaliknya, kalau misal ternyata kita itu, misal ini seharusnya berapa ya? Harusnya 33 juta, gitu kan. Harusnya 31 juta, ternyata kita catat 33 juta. Nah, kalau kayak gini, kita kan lebih mencatat ya. Kalau misal kita lebih mencatat, berarti kita tinggal reverse jurnalnya. Jadi piutangnya kita kembaliin, terus karena ini kredit, kalian nggak usah munculin lagi di DEL, jadiin langsung aja ke DKEL. Gitu. Berarti ini dikurangin 3,5. Jadi 2 juta. Itu kalau kasusnya kelebihan catat. Tapi karena kita dari kekurangan catat, maka jurnal yang kita buat adalah seperti ini. Jadi DDEL pada piutang PNBP 18 juta. Tapi karena ini bukan piutang TGR ya, kalau mau melakukan penjurnalan yang berjenjang, jadi kayak gini, PNBP pada piutang, DDL pada PNBP sebesar 18 juta. Gitu. Terus jangan lupa bikin jurnal anggarannya DDL pada PNBP LRA sebesar sama 18 juta. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya nomor 4, Satker menerbitkan tagihan kepada wajib bayar yang belum menyelesaikan kewajiban perizinan tahun 2019 senilai 15 juta pada awal bulan Desember 2019. Nah, ini berarti kita belum melakukan apa ya? Kita ini nagih, melakukan penagihan, oke, atas kewajiban perizinan tahun 2019. Jadi sebenarnya ini udah tahun lalu. Gitu. Jadi apa itu halnya kewajiban untuk melakukan pembayaran atau hak kita untuk menerima pendapatan tersebut seharusnya itu udah tahun lalu. Itu kan? Tapi ternyata setelah ditelusuri kembali, di situ itu kita itu masih belum melihat adanya kekurangan bayar waktu di akhir tahun 2018 gitu kan. Makanya kita baru, oh ternyata di awal Desember baru ketahuan. Ternyata masih ada yang utang nih atas pendapatan tahun 2018 senilai 15 juta. Gitu kan. Nah, atas hal ini maka kita melakukan penagihan. Nah, penagihannya itu jurnalnya piutang PNBP pada PNBP LO sebesar 15 juta. Tuh, jadi kayak jurnal penagihan seperti biasanya. Tuh, jadi kenapa Kak ini kok nggak ke koreksi ekuitas? Gitu kan? Karena seperti kita kalau nagih pengembalian pendapatan juga, pengembalian belanja tahun lalu, maka kita langsung lempar aja akunnya ke PNBP, itu nggak apa-apa. Gitu. Soalnya itu atas pendapatan. Baru ntar kalau atas beban, itu ceritanya beda lagi. Jadi kita nanti akan mengubah-ubah akun koreksi ekuitas. Gitu. Oke. Selanjutnya nomor 5, Satker menerbitkan SP2DLS untuk pembayaran gaji PNS senilai 245 juta. Satker telah mencatat pengeluaran tersebut sebagai beban dan belanja barang. Jadi sampai sini dulu, Satker menerbitkan SP2D untuk pembayaran gaji. Oke, pembayaran gaji 245 juta. Nah, ternyata atas pengeluaran itu dicatatnya itu beban barang, sama belanjanya itu juga dicatat belanja barang. Terus di dalam pembayaran gaji itu masih ada potongan sebesar 3,5 yang belum dicatat atas apa? Atas piutang ganti rugi atau piutang PGR. Tuh. Maka yang pertama kita buat di sini adalah kita mereklasifikasi dulu. Mereklasifikasi dari yang harusnya kan kalau pembayaran gaji kita kan ngakuinya sebagai beban pegawai, gitu kan? Jadi atau beban gaji PNS lah.
Jadi kita reklas dulu, kita tukar dulu. Beban barangnya kita kreditkan, beban gaji atau beban pegawai itu ntar kita debitkan. Nilainya berapa? Nilainya sama. Karena yang salah itu bukan nilainya, tapi akunnya aja. Tuh, makanya ini kita catat 2, 4, 5 juta. Terus, jangan lupa, karena di sini ternyata belanjanya itu juga salah catat, kita juga catat di buku besar kasnya. Jadi belanja pegawai kita debitkan, belanja barang jasa kita kreditkan. Gitu. Nah, terus yang kedua, ternyata ada potongan atas gaji PNS itu senilai 3,5 juta dan itu belum dicatat. Karena itu masih belum catat, ya udah kita catat berarti DDL pada piutang TGR senilai 3,5 juta. Gitu. Nah, ini nilainya juga di sini jangan lupa DDL pada PNBP LRA. Tuh, jadi ini juga yang jadi sedikit masalah kemarin, ya kan? Kalau misal kita itu melakukan potongan, yang udah aku jelasin di pertemuan sebelumnya itu, aku ulang lagi, kalau misal kita melakukan potongan, ternyata yang kita potong itu berhubungan sama anggaran kita, kayak ini misal piutang TGR gitu kan, maka kita juga berhak mencatat itu, dan wajib kita harus catat itu. Jadi 3,5 juta ini harus kita akui sebagai pengurang piutang TGR. Jadi meskipun ini yang motong rekening kas umum negara, misal ntar ternyata, ya bukan ternyata sih, ini kan di sini belanjanya belanja LS, pasti yang motong kan kas negara gitu kan. Meskipun yang motong kas negara, tapi karena itu hak kita untuk mencatat piutang TGR, maka yang harus dan wajib mencatat pengurangan piutang TGR itu kita. Itu sama kayak misal kalau ada potongan untuk sewa rumah dinas, misal kayak gitu, atau sewa kontrakan gitu kan, ya maka karena yang melakukan sewa menyewa itu kita selaku satker, maka kita juga harus mengakui adanya pendapatan sewa itu. Nah, pendapatan sewa itu ya kita akui sebagai PNBP LO aja biasa nggak apa-apa, atau kalian tulis pendapatan sewa gitu juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau emang kayak jurnal-jurnal koreksi kayak gini, itu emang harus hati-hati. Kalau kayak yang misal nomor 3 tadi, itu kan yang salah catat angkanya ya. Kalau yang salah catat angka, itu ya jangan sampai kebalik-balik, kita ini nyatatnya kelebihan atau kekurangan. Terus kalau yang salah catat akun, angkanya nggak usah diapa-apain. Kalian tinggal reklas akunnya aja. Gitu. Terus selanjutnya nomor 6, terdapat pengembalian belanja dari Hotel Sehat Sejati atas kelebihan pembayaran meeting package bulan Agustus 2019 senilai 21.450.000. Nah, bentar. Ada pengembalian belanja. Oke, atas kelebihan pembayaran meeting package. Berarti ini belanjanya belanja barang jasa. Nah, pengembaliannya meeting package kapan? Ternyata Agustus 2019. Oh, berarti ini pengembalian belanja tahun anggaran berjalan. Gitu kan? Oke. Senilai 21.450. Nah, kok ternyata pengembalian ini itu justru dicatat sebagai utang belanja barang pada buku besar akrual. Nah, utang belanja barang ini itu kita juga harus lihat ke neraca saldonya. Yang dimaksud utang di sini dia dicatat sebagai utang kepada pihak ketiga atau belanja IMHD. Nah, di sini kan nilainya 21.450 juta. Sekarang kita lihat dulu ke atas, ke neraca saldonya. Nah, di sini kan ada akun utang kepada pihak ketiga lainnya sama akun belanja IMHD, gitu kan? Belanja yang masih harus dibayar. Nah, ternyata yang angkanya 21.450 itu belanja IMHD. Jadi, kita asumsikan atau kita simpulkan bahwa reklasifikasi akunnya itu ke belanja IMHD. Jadi yang salah catat, kan harusnya kalau kita catat itu kan gini, bentar aku tulis lagi di bawah. Seharusnya jurnalnya itu kan, kalau misal ada pengembalian belanja, itu kita catatnya kan DDL pada PNBP LO. Ini pengembalian belanja tahun berjalan, berarti pada beban barang gitu misalkan.
senilai berapa ini tadi? 21.450. Nah, ternyata kita itu salah jurnal. Salah jurnalnya gimana? Salah jurnalnya itu kita jurnal DDEL pada belanja YMHD. Gitu. Oke. Maka yang harus kita lakukan di sini, kan angkanya udah betul, 21.450. Sama kayak yang nomor 5 tadi, yang kita lakukan koreksi itu adalah koreksi atas reklasifikasi akunnya. Jadi nanti koreksi kita itu bunyinya, oke, beban barang ini pasti harus kita kreditkan. Nah, yang salah belanja YMHD ini akan kita debitkan. Gitu. Jadi nanti koreksinya belanja YMHD pada beban barang senilai 21.450. Gitu. Nah, terus kita lihat nih kelanjutannya gimana. Pencatatan pada buku besar kas dicatat sebagai pendapatan pengembalian belanja TAYL. Nah, di buku besar aktualnya salahnya di sini, sedangkan di sisi kasnya dia salah bikinnya itu mencatat sebagai pengembalian belanja TAYL. Nah, kan seharusnya ntar DDL pada beban barang, gini kan? Ternyata di sini catatnya DDL pada PNBP LRA. Gitu. Senilai sama 21.450. Nah, terus gimana kita mengembalikan ini semua? Karena yang salah juga cuma akunnya, jadi kita cuma bikin PNBP LRA pada, berarti di sini karena kas ya, karena apa itu namanya? Buku besar kas, maka di sini bukan beban, berarti belanja. Terus di sininya yang kita koreksi juga jadi belanja barang. Tuh. Oke. Ada yang bingung nggak? Oke, kalau masih belum ada, aku lanjutin dulu aja. Jadi gitu ya. Yang tadi, jadi koreksinya belanja IMHD pada. Berarti koreksinya di BBK sama akrual ya? Iya, soalnya ini yang salah. Di buku besar akrual salah, di buku besar kas juga salah. Karena keduanya itu salah, jadi kita koreksi di kedua buku. Sama kayak yang nomor 6 tadi, nomor 6, nomor 5 tadi, ini kan salahnya di beban salah, di belanja juga salah. Berarti dia itu salah di sisi akrual, juga salah di sisi kas. Jadi makanya kita bikin koreksi di sisi akrual sama di sisi kas. Tapi kalau ternyata di soal itu cuma dibilang kalau yang salah itu di sisi akrual aja, maka yang kita koreksi juga di sisi akrual aja. Sebaliknya, kalau yang salah cuma di sisi kas, yang kita koreksi juga cuma di sisi kas. Gitu. Oke, maka hasil jurnal koreksinya kayak gini. Belanja YMHD pada beban barang 21.450. Di sisi sini, PNBP LRA pada belanja barang jasa senilai 21.450 juga. Karena angkanya nggak salah. Gitu. Oke, lanjut nomor 7. Nah, nomor 7. Saldo barang konsumsi pada akhir November 2019 berasal dari penyerahan barang konsumsi Satker Sehat Sentosa, sebuah satker pemerintah pusat. Oke, kita lihat dulu. Saldo barang konsumsi di sini. Nih, 250 juta. Berarti sekarang dipahami dulu bahwa 250 juta ini adalah hasil penyerahan dari satker. Nah, kalau penyerahannya itu antar satker pemerintah pusat, sama-sama pemerintah pusatnya, maka diakuinya bukan sebagai hibah, tapi sebagai transfer. Gitu. Maka sekarang kita lihat. Oke. Nah, satker semangat sehat alias satker kita itu mencatat sebagai hibah langsung. Nah, salahnya kan di sini, mencatat sebagai hibah langsung. Padahal kita harusnya catat dia sebagai transfer masuk. Nah, terus habis itu maka sampai sini dulu kita lakukan koreksinya. Maka yang seharusnya kita bikin jurnal kayak tadi lagi ya. Seharusnya itu kan apa ini? Persediaan pada
transfer masuk, itu kan jadinya malah persediaan pada hibah. Berarti apa? Hibah langsung yang belum disahkan, gitu ya. Yang belum disahkan. Oke, berarti kita tinggal reverse jurnalnya, kita tinggal reclass, transfer masuknya kita kreditkan, terus hibah langsung yang belum disahkan, ini kita debitkan. Gitu. Nah, terus sekarang kita lihat soal lagi. Nah, di soal ini, karena kita punya neraca saldo awal tahun, itu kita lihat dulu, ini itu hibah langsungnya udah disahkan apa belum. Kan? Jadi sekarang kita lihat ke sininya. Ternyata di sini ada akun hibah langsung yang belum disahkan. Maka udah betul, hibah langsung kita ini belum disahkan. Tapi kalau ternyata, ya ini ternyata ya, di neraca saldo nggak ada akun hibah langsung yang belum disahkan, tapi di sisi ekuitas, oke, di sisi ekuitas itu ada akun pengesahan hibah langsung, maka ntar yang kalian debitin akun pengesahan hibah langsung. Gitu, karena yang salah itu udah direklas ke akun situ. Terus kalau misal, ini misal ya, alternatif kedua, akun hibah langsung yang belum disahkan nggak ada. Terus akun pengesahan hibah langsung juga nggak ada. Nah, asumsinya itu udah disahkan, tapi masuk ke ini, ke nilai ekuitas. Gitu. Jadi ntar koreksi kalian, debitnya itu ntar koreksi ekuitas, kreditnya ke transfer masuk. Gitu. Oke. Jadi, seperti ini, kita pakai jurnal yang ini. Hibah langsung yang disahkan pada transfer masuk senilai 250 juta. Oke, nah ternyata kita lanjutkan. Berdasarkan hasil inventarisasi fisik, persediaan barang konsumsi pada akhir tahun 2019 itu sisa 124.500.000. Oke, jadi tadi 250, sekarang sisa 124. Jadi tinggal kita bebankan ke beban persediaan 125.500, selisihnya ya 250 dikurangi 124, debit persediaan, kreditnya ke akun persediaan. Gitu. Kak, berarti opsi lainnya tadi ada akun pengesahan hibah langsung di bawah ekuitas, bukan di dalam ekuitas. Itu bisa dua-duanya, Steven. Jadi kalau misal akunnya itu ada di bawahnya ekuitas, ada akun nama akun sendiri, pengesahan hibah langsung, ya berarti yang kita debitin yang itu aja. Tapi kalau misal nggak ada akun tersebut, maka yang kita debitin langsung ekuitas. Gitu. Oke. Oke, sama-sama. Oke, aku lanjutin ya. Selanjutnya adalah tentang beban penyusutan. Nah, belum ya, ke soal dulu. Nomor 8 tentang penyusutan. Bentar. Jadi, di sini kan ada bicara penyusutan. Nah, penyusutannya itu menggunakan metodenya garis lurus, tanpa nilai sisa. Oke, seperti biasa. Nah, terus ini juga tentang penyusutan, ntar kalau keluar di ujian, dia pasti keluar ya. Kalau misal di situ nggak diketahui dia semesteran atau tahunan, maka asumsikan aja dia tahunan. Tuh. Kalau misal diketahuinya itu dia semesteran, maka kalian pakai yang penyusutan semesteran. Dan terus biasanya penyusutan itu dia melekat pada saat pembelian ya, bagian tahun dari pembelian itu dianggap 1 tahun. Jadi misal beli, kayak biasanya beli 1 Juli 2011 gitu misal ya. Berarti pada saat 2011, maka kita anggap penyusutannya itu udah setahun. Jadi nggak dihitung dari Juli sampai Desember. Tuh. Terus selanjutnya, meskipun ada kayak gitu, tapi di situ yang berlaku cuman bagian tahun pada saat kita memperoleh asetnya.
Kalau misal kita menjual asetnya, ya, jadi misal dijualnya itu tengah tahun di bulan Maret. Jadi penyusutan Januari sampai Februari itu nggak perlu kita akui, gitu. Jadi yang perlu diakui itu ya penyusutan sebelum tahun tersebut. Tuh. Jadi misal kayak tadi kita beli aset Juli 2011, Desember 2011 kita ngakui aset itu udah disusutin dari Januari sampai Desembernya. Nah terus ternyata aset ini dijual tahun Maret 2015, misal kayak gitu. Nah, pada saat menjual aset itu, yang kita debitkan nilai akumulasi penyusutannya, itu penyusutan dari Januari 2011 sampai Desember 2014. Jadi Januari sama Februari 2015 itu nggak perlu kita susutkan. Jadi nggak kayak akuntansi komersial. Nah, yang sering salahnya itu biasanya di situ. Jadi ada perbedaan dalam pengakuan penyusutan. Oke, terus itu juga semesteran sama tahunan itu harus apa itu namanya, dilihat baik-baik. Oke, terus selanjutnya ini masa manfaat peralatan mesin 10 tahun, gedung bangunan 20 tahun. Nah, sekarang kita lihat akunnya dari mana, kita lihat nilai saldonya dari 2019 tadi, November. Peralatan mesin itu 13 miliar 500 juta. Berarti langsung aja, karena tadi nggak ada penambahan peralatan mesin sama gedung bangunan, gitu kan, langsung ini tadi dibagi 10, terus yang gedung bangunan 21540 ini langsung kita bagi 20. Gitu. Nah, terus asumsinya akumulasi penyusutan di sini apa nggak sampai November, Kak? Gitu kan. Ingat tadi kataku. Jadi akumulasi penyusutannya itu pasti nggak akan fraksi bulan. Jadi ini nggak mungkin 11/12 dari nilai penyusutan aslinya yang 2,7 ini. Jadi asumsinya sampai pembuatan neraca saldo bulan November ini belum dilakukan penyusutan sama sekali. Gitu. Jadi langsung kita susutkan di sini dari bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi 1.350 ini bagi 10, terus yang bawahnya 21,5 miliar itu kita bagi 20. Terus tinggal kita total. Gitu. Terus selanjutnya, soal nomor 9, Satgar melakukan reklasifikasi piutang TGR ke bagian lancar piutang TGR atas nilai yang akan jatuh tempo 12 bulan mendatang. Pada akhir tahun 2019, saldo piutang jangka panjang tersebut akan habis dalam 3 tahun mendatang. Nah, yang pertama kita di sini dulu. Jadi, reklasifikasi piutang TGR ke bagian lancar itu buat piutang yang bakal jatuh tempo tahun depan. Oke, berarti udah jelas ya. Nah, terus yang selanjutnya kita lihat, saldo piutang TGR di neraca itu, oke, itu habis dalam 3 tahun mendatang. Berarti ini neraca piutang TGR. Ini. Nah, saldo 126 juta ini akan habis dalam 3 tahun mendatang. Nah, fungsinya 3 tahun mendatang itu apa? Jadi ini buat bagi 126 juta ini. Jadi tahun depan itu bakal ke bayar berapa gitu. Jadi buat nyari reklasifikasinya tinggal kalian debitkan bagian lancar pada piutang TGR yang jangka panjang senilai 126 dibagi 3. Gitu. Nah, terus selanjutnya, oke, di sini kan ada bagian lancar piutang TGR 3,5 juta, ya kan? Nah, terus ini gimana, Kak? Mau kita apakan, gitu kan? Jadi asumsiin aja 3,5 juta ini adalah piutang TGR yang seharusnya kita bayarkan tadi. Gitu. Jadi ini salah, ini harusnya yang tadi waktu kita motong gaji PNS 3,5 jutanya itu bukan ke piutang TGR, tapi kita ke bagian lancar piutang TGR. Gitu. Ya, ini tadi aku mau bilang lupa. Jadi kalau ada potongan kayak gini ya guys, kalian pastiin dulu piutang TGR-nya itu dimulai tahun ini atau udah dimulai tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau piutang TGR-nya itu udah dimulai tahun ini, kan otomatis kreditnya ini langsung ke piutang TGR, gitu kan? Tapi kalau misal
piutang TGR-nya itu udah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya, pasti di situ ada saldo bagian lancar piutang TGR. Maka kalau misal ada potongan kayak gini, kita langsung kreditinnya ke bagian lancar piutang TGR. Gitu. Oke. Jadi ntar Desember itu saldo piutang TGR kita udah bersih, tinggal 42 juta. Gitu. Oke. Terus selanjutnya, ini jelas ya, nggak ada pertanyaan. Untuk memastikan aja ya, kan setahun 12 bulan tuh. Nah, ini kita tinggal bagi 12 saja. Apa hasilnya beneran per bulan 3,5 juta. Nah, ternyata betul. Jadi memang betul 126 juta tadi harus kebayar 3 tahun dari sekarang. Gitu. Itu cuma buat cross check aja ya yang tadi 3,5 juta itu. Terus kita lanjut ke nomor 10. Kebijakan penilaian kualitas piutang dan penyisian piutang tak tertagih adalah sebagai berikut. Nah, ingat kalau menurut PMK nomor 69 tahun 2014, ya kan, atas kualitas lancar itu kan kita apa itu namanya? Sisihkan sebesar 0,5%. Kalau bagian kurang lancar berarti 10%. Itu kan. Nah, sekarang kita lihat jadi kurang lancar terus tidak lancar sama macet ya. Kalau tidak lancar 50%, kalau macet 100%, gitu kan. Sekarang di sini ternyata di sini itu dibagi jadi beberapa. Untuk piutang TGR baik piutang jangka pendek atau jangka panjangnya itu dinilai sebagai piutang dengan kualitas lancar. Maka saldo dari bagian lancar piutang TGR tadi harus kita sisihkan 0,5%. Tuh, sekarang ini aku bikinin gini aja dulu. Penyisian piutang tagih bagian lancar piutang TGR. Di sini kita dapatnya dari mana? Pertama, kita dapat saldonya bagian lancar piutang TGR kita, itu kan nilainya ini, 42 juta. Ya kan? 42 juta ini kita tinggal kalikan 0,5%. Oke. Nah, tidak berhenti sampai situ dulu. 42 juta kali 0,5% ini adalah nilai yang harus menjadi saldo akhir dari penyisian piutang tak tertagih kita. Sama kayak di akuntansi komersial. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata untuk penyisian piutang tak tertagih bagian lancar piutang TGR itu sudah ada 150 juta yang akan kita sisihkan. Nah, berarti untuk dari 150 ke 210, ini kita perlu nambahin saldo sebesar berapa? Ya berarti sebesar selisihnya aja. 210.000 ini kita kurangi 150.000. Tuh. Jadi kayak biasanya aja ya, yang akuntansi komersial. Kalau kalian bingung, kalian tinggal bikin P-account-nya aja. Kan gini, di kredit udah ada 150 juta. Nah, ternyata kita perlu 42 ini dikali 0,5%. 210 juta. Nah, biar 150 jadi 210, maka kan kita tinggal nambahin selisihnya. Jadi 60 juta. Gitu. Oke. Selanjutnya, setelah bagian lancar, maka sekarang kita menyisihkan bukan yang bagian lancar. Jadi kita menyisihkan yang piutang TGR jangka panjang. Gitu. Maka nilainya berapa? Kita lihat dulu. Piutang TGR kita tadi kan 126 juta. Berarti 126 juta ini udah dipotong sepertiganya jadi 42 juta. Ini kan. Maka sisa berapa? 2/3 kali 126 juta, atau kalian kalau mau rumus yang simple, 126 juta ini dikurangi 42 juta. Oke. Karena ini juga tergolong lancar, maka kita juga kaliin dia sama 0,5%.
Berapa ini hasilnya? Ternyata 420 juta. Nah, 420, ini kok aku gabungin jadi satu sih. 420 juta di sini, itu kan saldo akhirnya, yang kayak gini. Bentar. Nih, saldo akhir. Nah, ternyata ada saldo awal, ini kan, 630 juta. Berarti di sini 630 juta. 630 ribu kok juta. Ternyata permintaan kita kan bagaimana cara membawa 630 ke 420. Kan jawabannya adalah kita harus mengurangi 630 ini tadi. Nah, gimana caranya? Berarti caranya tinggal kita mendebitkan senilai selisihnya. Gitu. Jadi sebesar 210.000 yang harus kita debitkan. Makanya kita nggak boleh apa itu namanya, nggak bisa semena-mena gitu. Kalau misal mau otak-atik penyisian piutang. Jadi nggak bisa saldo hasil presentase kita ini langsung kita bawa jadi nilai akhir yang akan kita jurnal. Padahal nilai yang seharusnya kita jurnal itu adalah nilai selisihnya. Jadi biar apa? Biar presentase hasil hitungan kita itu jadi saldo akhirnya. Gitu. Maka karena kita harus mendebitkan 420.000 ini tadi kan, berarti karena penyisihannya kita debitkan, maka apa yang harus kita kreditkan? Kan nggak mungkin kita harus kreditkan beban penyisihan. Gitu kan? Ya kalau misal, ini kalau di sini angkanya masih ada kan, 60.000. Maka selisihnya dari 420 ke 60.000 ini mau kita masukin mana? Tuh. Kalau misal nggak ada selisih lagi yang bisa kita masukkan, maka 420 dikurangi 60 itu kita akan masukkan ke koreksi ekuitas. Tuh, jadi pertama kita iniin dulu beban penyisihannya. Beban penyisihan piutang tak tertagih. Oke. Ini kita kreditkan sebesar, ini 420 berarti ini belum kita kurangi ya tadi ya. 630. Nah, ini kita kreditkan sebesar 60.000 tadi. Karena masih ada selisih, maka kita buang dia ke koreksi ekuitas. Jadi nilainya 210.000 kurangi 60.000. 150.000. Tuh. Oke, jadi hati-hati di situ ya. Kadang piutang, kadang afdanya itu nggak akan selalu dia bakal nambah terus. Jadi ada suatu saat afdanya itu akan berkurang. Tuh, jadi nilainya afdanya berkurang, terus sebagai kontra account-nya kita ambil koreksi ekuitas. Gitu. Nah, terus sebelum ke pertanyaan, misal ada yang mau tanya, kita ke yang selanjutnya ini dulu aja, biar sekalian ke piutang PNBP. Nah, piutang PNBP ini 60%-nya itu dikategorikan sebagai piutang dengan kualitas lancar. Sementara sisanya itu dengan kualitas kurang lancar. Sekarang kita lihat dulu, piutang PNBP kita itu ada berapa? Nah, di sini kan piutang PNBP kita, kalau bisa dilihat, mana sih? Piutang PNBP jangka pendek. Nah, ini 84.300.000. Jadi kita lihat dulu. 84.300.000 ini kan udah ada pengurangan tadi. Maka kita kurangi dulu sama jurnal-jurnal yang harus kita catat. Ini tadi ada pengurangan 18 juta. Terus ada nambah lagi 15 juta. Oke, terus kita lihat lagi. Ternyata oke, nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi, maka 15 juta jadi ini. Maka nilai piutang PNBP kita itu sampai detik ini adalah 81.300. Nah, nilai 81.300 inilah yang harus kita cari angkanya berapa. Penyisian piutangnya. Nah, caranya gimana? Angka ini, kalian kan kita udah mengenal sifat matematika yang kayak gini ya. Kalau misal kita 45 dikali 5 ditambah 45 dikali 10, itu kan sama aja kayak 45 dikali
5 tambah 10. Itu kan biar lebih simpel. Nah, ini juga sama kayak gitu. Daripada kita ngaliin ini dikali 60%, dikali 0,5%, ditambah ini lagi dikali 40%, dikali 10%, gitu kan. Lebih baik ininya kita keluarkan, jadi nilai piutang PNBP kita keluarkan, langsung aja di sini presentasenya aja. 60%, ya 60%-nya yang lancar, dikali 0,5%, ditambah 40%-nya, dikali kurang lancar, yaitu 10%. Kurang lancarnya 10% atau 1% sih? Bentar. 10, Kak. 10 kan ya? Ya wis, berarti 10%, betul. Kayak gini. Sebenarnya ini bisa kalau kalian mau ribet, ya kan? Ini di copy ke sini. Ini kan dikaliin sini, terus dikali sini lagi. Itu kan. Tapi daripada ribet kayak gitu, mending langsung aja kita asosiatif. Jadi sekian. Nah, ternyata ketemu 3 juta sekian. Baik juga ya. Nggak salah hitung kan aku. Enggak. Ya wes. Berarti karena hasil akhirnya, jadi kalau misal kita bikin di account, kan nilai awalnya itu cuma 421.500. Oke, ternyata hasil akhirnya harus sekian. Maka kita tinggal mengkreditkan kan perlunya, maka kita tinggal nambahi selisihnya. Jadi sebesar 3.074.400. Ini yang harus kita jurnal. Kalau mau langsung ke sini, berarti ini langsung kalian kurangi 421.500. Tuh. Jadi kan ntar kalian bikinnya ini tulis tangan ya. Kalau tulis tangan kan lebih meminimalisasi kesalahan. Jadi biar nggak gampang salah, kalian bikin T account aja kalau bingung. Tapi kalau udah merasa expert gitu kan, nggak bakal salah, ya udah langsung kalian bikin rumusan nggak apa-apa. Gitu. Oke, yang penting jangan sampai salah. Jadi ini nanti akunnya beban pengisian piutang tertagih pada apa? Pada piutang PNBP. Piutang PNBP. Nah, sebesar sekian. Nah, sampai sini dulu kita berhenti. Ternyata beban pengisian piutang tertagih kita tadi nggak jadi habis kan? Nah, karena beban pengisian tadi nggak jadi habis, maka buat penyisian yang piutang TGR ini tadi, kita hapus akun koreksi ekuitasnya. Jadi kita nggak perlu otak-atik koreksi ekuitas, karena kita masih punya akun beban penyisian piutang tertagih. Gitu. Maka ini kita kembalikan, jadi ini kita fullkan 210 juta. Jadi sekarang kalau kalian mau lihat netonya berapa, ya tinggal cari 60.000 dikurangi 210.000 ditambah nih. Loh, masih belum minus kan? Berarti ini masih aman. Gitu. Jadi kayak gitu, emang harus satu persatu. Soalnya rate-nya atau tarifnya itu kan beda-beda. Kecuali kalau emang dipukul rata, oh kurang lancar semua. Jadi kalian bisa jadiin satu jurnalnya juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi balik lagi kayak tadi ya. Kalau misal, ini misal ya. Misal ternyata di sini ini tadi nilainya itu cuman berapa tadi? 210, 150 ya. Kurangnya 150 ya, koreksi ekuitas 150. Misal di sini ini cuman 100.000 bebannya. Ya berarti kita tutup ke sini lagi. Jadi nanti kan misal penyisihan, ini misal di sini cuma 100.000 ya, misal 100. Misal cuma 100.000. Jadi kan penyisihan 210.000 nih tadi. Terus udah kita beban 60.000 dari yang atas. Terus ternyata ketambahan nih 100.000. Berarti kan sekarang jadi 160.000. Nah, kalau misal masih ada sisa kayak gini, baru kita lempar ke ekuitas. Tapi karena ini udah habis semua, maka kita nggak jadi lempar ke ekuitas. Tuh. Karena beban penyisihannya masih belum negatif atau masih belum habis. Tuh. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan? Gimana?
Mas tadi yang nomor 7 masuk ke transfer soalnya penyerahannya antar satker. Betul. Antar satker karena ini kata kuncinya ada di sini. Satker pemerintah pusat. Jadi karena dia itu sama-sama di pemerintah pusat, maka kalau ada penyerahan kayak gitu dianggapnya sebagai transfer. Gitu. Tapi kalau misal dari negara lain atau dari Pemda, itu udah otomatis menerima hibah. Oke, Jeki, ada pertanyaan yang lain? Oke, sama-sama. Kalau misal belum ada, kita ke ganti soal aja. Soalnya kan ini yang bawah, ini kan cuman bikin laporan ya. Jadi nanti kalian ya masa nggak bisa bikin laporan dari laporan apa ini dari neraca saldo buat step-stepnya gitu kan pasti LRA, habis itu LO, habis itu LPE, habis itu neraca. Pasti stepnya kayak gitu. Nanti laporan laporan jadinya bakal aku upload, tapi buat prosesnya ya kayak gitu aja. Daripada buang waktu kan, mending kita bahas soal yang lainnya aja. Jadi sekarang kita bakal bahas soal yang tahunku. Ya mungkin ini udah dibahas sama IMSI, tapi paling kan nggak semua dari kalian ikut pembahasannya, ikut tentirnya pas itu. Jadi sekarang kita bahas saja. Nah, ntar guys. Dua 24, 25. Ini UTS genap 2019-2020. Ini yang paket A dulu ya. Nah, ini ntar yang paket B. Oke. Nah, sebenarnya kalau soal UTS ini yang reguler ya, berarti tahunku, itu paket soalnya itu bagi dua. Yang pilgannya itu yang satunya buat nomor ganjil, satunya buat nomor genap. Itu kan. Terus, tapi buat kasusnya itu jadi satu siklus. Enaknya di situ. Jadi nggak problem-problem kayak soal AP tadi. Kalau kayak soal AP tadi kan nggak jelas kayak jurnal penyesuaiannya ini maunya kayak gimana gitu kan. Kalau kayak gini itu menurutku lebih enak satu siklus, jadi lebih runtut dan kita nggak perlu kayak bagi-bagi otak lagi gitu loh. Kayak kita perlu ingat-ingat waktu mau bikin laporan, nggak perlu mengingat oh tadi ini yang soal mana ya yang transaksi ini dan sebagainya gitu kan. Jadi enaknya di situ. Tapi nggak enaknya kalau satu siklus, kalau angka kalian di awal sudah salah, maka dampaknya ke laporan kalian juga pasti salah. Gitu. Jadi ya harus hati-hati. Tapi sejauh pengalamanku ini, ada beberapa temanku yang selesai dan bisa balance gitu kan. Kalau aku, bentar aku cek. Kalau punya aku kemarin kan selesai sampai neraca tapi nggak balance. Angkanya beda antara total aset sama kewajiban ekuitas. Nah, kalau kayak gitu, jadi kalian itu cepet-cepetan sama waktu, tapi yang paling penting ya, kalau keburu-buru, yang paling penting itu di jurnalnya, itu kalian sudah mantep mau bikin jurnalnya kayak gimana-gimana, itu sudah mantep. Gitu. Jadi, nggak masalah nanti kalian itu laporannya antar balance apa enggak, yang penting jurnalnya ini kalau bisa kalian mantep, ini udah betul semua. Gitu. Terus baru nanti kalian lari ke laporan, bener-benerin dan sebagainya. Gitu.
Oke, langsung aja kita ke soal yang A. Kekecilan ya kayaknya yang situ ya. Nah, oke, kita bahas dari nomor 1. Salah satu subsistem dari sabun yang mengolah kas negara adalah, oke, jadi ingat subsistemnya sabun itu ada 10. Mulai dari SAIP, siap, nanti ada SATK, SABL, SAPBL, gitu kan. Terus ada Sikubah, Saup, dan lain sebagainya. Aku juga nggak hafal, gitu kan. Nanti kalian itu kayak cuma perlu ingat-ingat aja, oh Saup berarti dia ngurusin utang, Saip ngurusin investasi, kayak gitu-gitu. Jadi kalian fokusnya ke situ aja. Tapi kalau misal diminta laporan keuangan yang dibuat Saup, siap, gitu langsung nggak usah banyak berpikir. Kalau emang kalian nggak hafal, langsung buka aja PPT-nya. Gitu. Jadi kayak gini kan ini udah jelas. Kalau sabun yang mengelola kas negara berarti dia pasti siap. Jadi jawabannya yang alfa. Gitu. Jadi sabun yang mengelola kas negara itu pasti dia adalah siap. I-nya kecil ya, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Siap. Kalau SAIP, ini pasti ngurusin investasi, SATK juga transaksi khusus. Nomor 2, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas laporan keuangan tingkat PA ditandatangani oleh. Nah, ini kita sekalian review. Kemarin kalau kita ingat segitiga yang pernah aku bikinin, yang paling atas, ini gini aja wes, struktur organisasi suatu KL. Pasti yang paling tinggi dia adalah menteri. Betul, bawahnya ada eselon 1. Bawahnya eselon 1 ada yang namanya kanwil. Terus di bawahnya lagi ada kantor-kantor yang di bawahnya kanwil. Nah, ini kalau kita mau lihat urutannya, yang paling tinggi menteri. Nah, menteri ini di sini berlaku sebagai pengguna anggaran. Sedangkan eselon 1 sama kanwil, di sini dia bertindak sebagai pembantu pengguna anggaran. Sedangkan kantor satker-satker yang paling bawah, dia sebutannya adalah kuasa pengguna anggaran atau KPA. Gitu. Nah, untuk pelaporannya sendiri ya, unit akuntansi nama unitnya, kita tinggal tambahin kata-kata UA, kan, unit akuntansi. Berarti kalau menteri itu jadi UAPA, eselon 1 UAPPA, kasih keterangan eselon 1. Kalau kanwil UAPPA wilayah, oke. Terus bawahnya lagi kalau kantor biasa maka dia akan jadi UAKPA. Nah, fungsinya ini sendiri-sendiri. Tapi yang paling jelas, unit paling bawah itu pasti dia adalah UAKPA. Terus yang UAPPA sama UAPA itu fungsinya dia cuma sebagai entitas konsolidasi laporan keuangan buat unit-unit di bawahnya. Maksudnya gimana, Kak? Misal, kayak kalau biasanya aku jelasin kan kayak DJP ya. Anggap aja ini ya DJP. Paling tinggi PA. Tatar. Paling tinggi berarti kan DJP banyak Kementerian Keuangan. Maka kalau DJP, ini kan jadi direktorat ini berarti Menkyu. Eselon satunya DJP. Terus UAPPAW misal Kanwil DJP Jatim 3 gitu kan. Terus UAKPA-nya KPP Pratama Malang Utara, misal kayak gitu. Nah, di sini fungsi UAPPAW Kanwil DJP Jatim 3 ini dia mengonsolidasikan laporan-laporan UAKPA yang ada di bawahnya, termasuk laporannya sendiri. Jadi Kanwil DJP Jatim 3, selain dia berlaku sebagai UAPPAW, dia juga bertindak sebagai UAKPA. Nah, terus UAKPA buat apa, Kak? Buat dirinya sendiri. Jadi buat laporan keuangannya sendiri. Gitu. Paham nggak? Jadi
Kanwil DJP ini kan dia juga selain konsolidasi kantor-kantor di bawahnya, dia kan juga punya tugas fungsi sendiri. Nah, atas tugas fungsinya ini kan dia juga butuh anggaran sendiri. Atas anggarannya pasti harus dibuat laporan keuangan kan. Nah, atas laporan keuangan Kanwil DJP ini, Kanwil DJP Jatim 3 ini, dia bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, tapi kalau Kanwil DJP ini berlaku sebagai konsolidator, UAKPA di bawahnya, KPP atau KP2KP di bawahnya, maka dia bertindak sebagai UAPPAW. Gitu. Jadi, bahkan sampai DJP pun, eselon 1, itu juga dia berlaku sebagai UAPPA eselon 1, dia juga berlaku sebagai UAKPA. Karena buat menggaji orang-orang di kantor pusat sana, itu kan kita juga butuh anggaran sendiri, jadi juga butuh laporan sendiri. Gitu. Jadi kalau misal ada kantor yang nggak punya kantor di daerah, misal ada suatu kementerian yang dia itu cuma sampai eselon 1 aja, gitu kan? Berarti di kementerian tersebut, oke, itu cuma ada UAPA sama UAKPA. Kalau dia cuma punya eselon 1 aja. Jadi misal Kementerian Keuangan nih nggak punya kanwil-kanwil, berarti cuma punya DJ-DJ. Berarti Kementerian Keuangan alias Menteri Keuangan itu dia akan bertindak sebagai UAPA dan bertindak sebagai UAKPA. Gitu. UAKPA atas DJP atas Kementerian Keuangan sama bertindak atas 11 eselon 1-nya. Nah, kayak DJA, itu contohnya. Itu ada di soal ini. Kayak DJA, aku mau lari ke situ padahal. Kayak DJA misal. DJA itu dia nggak punya kantor wilayah. Dia cuma ada satu di Kementerian Keuangan. Atau misal BKF. Nah, itu juga ada, cuma ada satu di sana aja. Jadi, DJA di sini, dia akan bertindak bukan sebagai UAPPA eselon 1, tapi dia hanya akan bertindak sebagai UAKPA. Kenapa kok gitu, Kak? Ya kalau dia jadi UAPPA, apa yang mau dikonsolidasikan? Dia kan nggak punya kantor unit vertikal di bawahnya lagi, gitu kan? Maka dia ya cuma jadi KPA, UAKPA, gitu. Nah, atas laporannya itu ntar dikonsolidasi sama Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan sebagai suatu lembaga, sebagai suatu apa itu namanya? Sebagai suatu KL. Gitu. Tapi nggak mungkin ya dalam suatu KL itu cuma ada UAPA. Pasti dia punya KPA. Itu minimal dalam satu KL dia punya KPA. Tapi kalau KL-nya ada kantor di daerah, pasti dia punya PPA. Gitu ya. Jadi itu harus hati-hati. Jadi jangan kayak pukul rata. Misal kayak Kanwil tadi, Kanwil DJP Jatim 3. Oh berarti dia UAPPAW, ya UAPPAW gitu. Nah, tunggu dulu yang ditanyakan soal apa. Kalau yang ditanyakan soal Kanwil DJP yang sedang membuat laporan keuangannya sendiri, maka dia akan jadi UAKPA. Tapi kalau dibilang soal Kanwil DJP mengonsolidasikan KPP dan KP2KP di bawahnya, maka dia otomatis jadi UAPPAW. Gitu ya. Jadi itu jangan sampai salah. Maka nomor 2, karena tingkat pengguna anggaran yang paling atas sendiri, maka jawabannya adalah delta. Terus nomor 3. Berikut tujuan review laporan keuangan oleh APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Pengawasan oleh APIP itu meliputi review oleh APIP itu meliputi banyak hal. Hampir sama kayak auditnya BPK, tapi yang membedakan antara APIP dengan BPK, APIP kan internal, BPK eksternal. Nah, yang membedakan paling jelas adalah di jawaban yang A. Kalau auditor eksternal itu membuat yang namanya suatu opini. Kalau auditor internal, dia tidak berhak membuat opini.
Jadi kayak cuman buat ya jurnal-jurnal koreksi, tapi nggak sampai membuat opini. Gitu, cuman cari temuan-temuan. Jadi maka jawabannya yang tidak dibuat oleh, yang tidak dilakukan pada saat review oleh Akib adalah memberikan opini atas laporan keuangan. Gitu. Terus nomor 4. Berikut ini mana yang bukan? Kayak gini hati-hati ya. Kayak bukan, kecuali itu penting. Soalnya seringnya salah di situ. Berikut yang bukan merupakan ciri SAPP adalah, nah, basis akuntansi masih menerapkan basis kas digunakan dalam penyusunan LRA sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan kas. Betul. Oke, kita keep dulu. Sistem pembukuan berpasangan, namun akuntansi atas anggaran dapat dilaksanakan secara tunggal. Ini juga betul. Jadi ingat, jurnal anggaran ada 3, anggaran APBN, DIPA, sama komitmen. Yang double entry itu cuma jurnal komitmen oleh BUN. Selain itu, dia single entry. Yang C, dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan entitas pemerintah pusat, SAPP didasarkan pada standar akuntansi pemerintah pusat. Ini juga sebenarnya betul. Kita keep dulu aja. Nah, yang D, SAPP menggunakan BAS yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ini juga betul. Jadi bahkan akun standar kita itu ada yang ditetapkan dengan PMK. Terakhir kali itu PMK, lupa aku PMK berapa, tahun 2013. Terus sama ada yang ditetapkan sama keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Tuh, jadi ya kita punya 2 BAS, tapi yang paling umum ya pakai yang PMK. Makanya jawaban D betul. Nah, terus sekarang pertanyaannya, masa jawabannya betul semua, gitu kan? Kalau aku jadi dosennya, bakal aku bonusin, karena jawabannya betul semua. Tapi, di sini yang bikin salah, sedikit kesalahan aja sih sebenarnya, itu ada di kata-kata ini. Standar akuntansi pemerintahan pusat. Padahal seharusnya, standar akuntansinya itu cuma standar akuntansi pemerintahan. Udah, sepele kan? Jadi ini kayak kita mau cari jawaban biar betul gitu kan. Biar ada isinya nomor 4 ini. Maka jawabannya yang C. Soalnya PP 71 2010 itu judulnya cuma tentang standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan gitu aja. Nggak ada pusat, nggak ada daerah karena dia mengcover dua-duanya. Gitu. Jadi nomor 4 jawabannya yang C. Terus nomor 5. Kalau misalnya ada yang tanya, putus aja ya langsung. Nomor 5. Ini sama ya. Unit akuntansi dan laporan keuangan yang terdapat pada unit eselon 1 yang tidak punya kantor vertikal di daerah. Contohnya DJA. Yaitu apa? Jadi jawabannya cuma satu. Yaitu dia cuma sebagai UAKPA sama UAPA. Kok aku sama apa? UAKPA sama UAPA eselon 1. UAPA sih. Kalau Menteri Keuangannya dia yang UAPA. Tapi ingat, jadi dia nggak punya UAPPAW dan lain sebagainya. Dan yang ke bawah-bawah itu dia nggak bakal punya. Terus selanjutnya, pernyataan yang benar mengenai LK-BUN adalah LK-BUN merupakan konsolidasi laporan keuangan UA-BUN AP dan laporan keuangan BA-BUN. Oke, itu jawabannya. Kita keep dulu. Itu udah jelas jawabannya ya. Tapi kita lihat yang ke bawah salahnya apa. Yang nomor 7, yang B, LK-BUN merupakan konsolidasi laporan keuangan UA-BUN AP dan laporan keuangan KPPN. Nah, di sini salahnya ada di sini. Jadi, yang dikonsolidasi itu nggak cuma laporan keuangan KPPN. Karena KPPN itu adalah salah satu bagian dari BA-BUN. Padahal yang harus kita konsolidasikan adalah seluruh BA-BUN. Yang C, itu konsolidasi UA-BUN BLU
dan BA Bun. Nah, ini salah uap Bun PLU-nya, di sini salahnya di sini. Yang D merupakan konsolidasi BA Bun dan LK Kanwil DJPB. Ini juga salah. Kenapa cuma DJPB aja? Nah, nanti yang lainnya iri. Makanya ini jawabannya yang A. Nomor 7. Berikut merupakan beban di laporan operasional kecuali yang namanya beban itu pasti bersifat expendable. Kalau di sini sudah ada kata-kata intrakontabel, maka dia sudah jelas salah. Nomor A, ini udah ada barang modal, berarti dia intrakontabel. Tapi kita lanjutin dulu. Persediaan, transfer hibah, subsidi penyusutan hibah. Ini betul semua ya. Maka jawabannya nomor 7 udah jelas yang A. Nomor 8, manfaat dari informasi arus kas dalam LAK adalah sebagai berikut. Kecuali sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang. Betul. Menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Betul. Alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Betul. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas suatu entitas dan struktur keuangan pemerintah, termasuk likuiditas dan solvabilitas. Nah, ini kalian udah belajar MANQ, udah belajar rasio-rasio, ada rasio likuiditas sama rasio solvabilitas. Ya kan? Dan di sini kan gimana caranya pemerintah atau suatu entitas itu untuk membayar seluruh hutang-hutangnya. Nah, untuk melihat rasio ini, maka yang kita lihat ada di laporan arus kas. Salah satunya, ya kan, selain dari LO, kita lihat laporan arus kasnya. Dari sisi kas ini mampu nggak sih, gitu kan? Kalau secara angka aja di LO kan bisa aja mampu. Tapi secara realnya, secara kasnya, dia ini mampu apa enggak? Gitu. Kita lihat lewat LAK. Terus yang kedua, ini tadi perubahan kekayaan bersih atau perubahan ekuitas. Ini juga bisa kita lihat, biasanya penerimaan kas itu akan diikuti oleh pendapatan. Pengeluarannya akan diikuti oleh beban. Nah, atas pendapatan sama beban, ini dia akan mempengaruhi ke ekuitas. Maka perubahan kas itu juga akan berpengaruh pada perubahan ekuitas. Maka yang C betul, yang D memberikan informasi mengenai siapa saja pemberi kas pemerintah. Nah, kalau ini kan nggak jelas. Dan juga tidak akan dikeluarkan di laporan arus kas. Maka 8 itu jawabannya yang delta. Nomor 9. Pernyataan berikut yang tidak termasuk implementasi dari konsepsi basis akrual pada laporan operasional adalah pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang jasa harus dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal transaksi dan diungkap dalam CALK. Betul, oke. Harus dilaporkan berdasarkan nilai wajar. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi. Ini juga betul. Terus yang C, pembiayaan tidak diperhitungkan dalam perhitungan surplus defisit LO. Betul. Pembiayaan itu ingat dia diperhitungkan di apa? Dia diperhitungkan di silpa atau sikpa. Oke, di sini ntar juga salah kalau bunyinya diperhitungkan di surplus defisit LLA. Itu juga salah. Karena diperhitungannya bukan di surplus defisitnya, tapi di silpanya. Habisnya surplus defisit, pembiayaan, terus ada silpa. Nah, di situ. Oke, jadi 9 juga salah. 9 juga betul. Terus, 9. C juga betul. Maka yang D, kita lihat, pembelian aset tetap diperhitungkan sebagai beban operasional. Ini jelas salah. Karena atas pembelian aset tetap, itu pasti dia akan masuk sebagai penambah ekuitas atau penambah aset di neraca. Nomor 10, Kementerian Keuangan memiliki nilai penerimaan perpajakan 1.500 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, menurut BPK terjadi salah saji atas penerimaan tersebut yang tidak dapat dijelaskan sebesar 2 triliun. Jika tolerable misstatement,
ditetapkan BPK adalah 0,5%, maka opini yang diberikan BPK atas laporan ini adalah, oke, kita sekarang akan berbicara tentang audit BPK. Nah, sebenarnya untuk masalah audit ini, ya bakal kalian ketahui di semester depan, kan, Mas Ian, lebih jelasnya. Tapi di sini buat BPK, kita mengenal adanya tolerable misstatement, atau apa? Kesalahan yang bisa ditoleransi. Artinya apa? Jika di atas TM, jika kesalahan itu berada di bawah TM, maka dia masih kita anggap sebagai kesalahan yang wajar. Tapi kalau kesalahannya itu berada di atas TM, maka kita sudah anggap bahwa kesalahan ini sudah bukan kesalahan yang wajar. Atau wajar, tapi dengan suatu pengecualian atau paragraf penjelas. Gitu. Nah, sekarang kita lihat tolerable misstatement-nya itu kan 0,5%. Penerimaan pajak kita 1.500 triliun. Kesalahannya itu sebesar 2 triliun. Sekarang kita lihat. Berarti kita lihat sebenarnya nilai dari tolerable-nya berapa, yaitu 0,5% dikali 1.500. 7,5. Nah, sedangkan kesalahan kita itu cuma sebesar 2. Karena kesalahan di bawah tolerable, maka opininya udah jelas pasti WTP. Jadi gini, taunya, kalau kesalahan di bawah di bawah TM itu pasti WTP. Kalau kesalahan di atas TM itu pasti bukan WTP. Oke, pasti bukan WTP, bukan pasti WDP. Itu. Jadi bisa aja WDP. Oke, kalau misal data audit yang dibutuhkan cukup. Atau bisa aja TMP kalau misal informasinya ditutup-tutupi. Itu kan? Atau TW kalau misal laporan disajikan ini ternyata tidak sesuai standar yang berlaku atau SPI-nya buruk banget. Gitu. Jadi TM ya, batasan TM itu juga cuman buat nentuin dia WTP atau bukan WTP. Gitu. Terus nomor 11. Output pemeriksaan BPK atas laporan keuangan adalah LHP. LHP atau laporan hasil pemeriksaan memuat temuan serta rekomendasi kepada entitas pelaporan. Berdasarkan UU 15/2004 tentang PPTJKN, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut, tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP paling lambat. Jadi gini ceritanya, kayak sekarang ini entitas akan mengumpulkan ke BPK paling lambat 31 Maret. Nah, selama 31 Maret sampai 31 Mei besok ini, BPK akan melakukan audit. Nah, dari auditnya itu BPK akan mengeluarkan namanya LHP. Nah, dari LHP ini pasti keluar rekomendasi-rekomendasi, terus ada temuan-temuan, gitu kan. Nah, dari situ, dari itu tadi akan dikembalikan ke pejabat yang berwajib. Nah, pejabatnya ini wajib memberikan tanggapan atau tidak lanjut. Oh, rekomendasinya dapat diterima, kita bikin jurnal koreksi. Atau misal, oh ini BPK-nya yang salah, dikembalikan lagi, dan sebagainya. Nah, tindak lanjutnya ini maksimal, ini tadi. Jawabannya udah jelas yang D. 60 hari sejak LHP diterima. Itu jawabannya di situ. 12. Keterkaitan antara laporan keuangan yang tidak tepat atas pernyataan berikut adalah yang A. Pelepasan investasi pemerintah akan mengurangi investasi jangka panjang. Betul. Dan menambah arus kas masuk aktivitas investasi. Ini juga betul. Penerimaan perpajakan akan menaikkan pendapatan LO dan menambah arus kas masuk aktivitas operasi. Betul. Surplus defisit LRA akan mempengaruhi LPE. Sudah jelas salah, karena surplus defisit LRA akan mempengaruhi LPSAL. Oke, terus yang D, pembelian aset tetap akan mengurangi kas neraca dan menambah arus kas keluar di aktivitas investasi. Ini juga betul. Maka jawabannya nomor 12 yang C. Nomor 13. Yang bukan merupakan fungsi anggaran adalah sebagai berikut. Oke, perlu diingat-ingat, fungsi anggaran bagi pemerintah itu ada 5.
Yang pertama, anggaran itu adalah pernyataan kebijakan publik. Yang kedua, anggaran adalah target fiskal dituangkan lewat APBN, ya kan? Terus yang ketiga, anggaran jadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. Yang keempat, anggaran menjadi landasan penilaian kinerja pemerintah. Dan yang terakhir, hasil pelaksanaan anggaran ini harus dituangkan melalui laporan keuangan. Nah, dari 5 itu tadi, yang nggak ada adalah C. Anggaran sebagai bahan penyusunan laporan keuangan. Ya, sebenarnya itu memper-memper, tapi tidak tidak menginterpretasikan arti dari fungsi anggaran itu tadi. Maka 13 jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang nomor 14. Di bawah ini merupakan kriteria pendapatan hibah. Nah, diingat-ingat pendapatan hibah ini ada di buku teks 13. Jadi yang namanya hibah itu pasti pertama berasal dari pemerintah negara asing, badan lembaga asing, badan lembaga internasional dan pemerintah, atau berasal dari badan lembaga dalam negeri atau perseorangan. Betul. Yang kedua, tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada donatur. Betul. Terus yang ketiga, tidak ada timbal balik secara langsung. Dan yang keempat, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian atau NOD, Note of Disbursement. Maka jawabannya nomor 14 yang C. Karena hibah itu tidak ada timbal balik secara langsung. Oke. Nomor 15. Apabila pemerintah menerima pendapatan dalam bentuk mata uang asing, maka perlakuan penyajian terhadap pendapatan tersebut menurut standar akuntansi pemerintah adalah A. Disajikan dalam bentuk mata uang asing. Nah, ini itu ya. Hati-hati. Jadi kalau ada pendapatan dalam bentuk mata uang asing, nggak mungkin akan disajikan di mata uang asing. Jadi salah. Yang B, dapat disajikan dalam mata uang asing. Ini juga udah jelas salah. Yang C, disajikan dalam bentuk mata uang hard currency. Ini juga salah. Karena yang namanya pendapatan, pemerintah harus disajikan dalam bentuk mata uang rupiah. Jadi jawabannya yang delta. Kok jadi kecil? Nah, sekarang nomor 16. Berikut ini yang tidak tepat mengenai jurnal anggaran adalah A. Penggunaan jurnal anggaran ini erat hubungannya dengan tujuan manajemen anggaran. Penggunaan jurnal anggaran yang pertama ini betul, erat hubungannya dengan tujuan manajemen anggaran. Ingat, jadi jurnal anggaran kalau di PMK 212 dia tidak akan keluar di laporan keuangan karena dia cuma buat manajemen anggaran aja. Gitu. Jadi yang A betul. Yang B, penggunaan jurnal anggaran tidak dimaksudkan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, SAL, arus kas, dan lain sebagainya. Ini juga betul, kayak kataku tadi. Jadi, penggunaan jurnal anggaran itu tidak dibuat untuk membuat laporan keuangan. Terus yang C, jurnal anggaran untuk APBN atau APBNP dilakukan dengan mekanisme double entry. Sedangkan untuk DIPA dilakukan dengan single entry. Nah, ini salah. Seluruh jurnal anggaran, kayak kataku tadi, seluruh jurnal anggaran pasti dia akan single entry. Kecuali jurnal anggaran untuk komitmen yang dibuat oleh BUN. Jadi jawabannya yang 16 ini udah jelas salahnya. Jadi 16 jawabannya yang C. Nomor 17. Berikut pernyataan yang tepat terkait jurnal anggaran untuk komitmen. Nah, jurnal anggaran untuk komitmen yang dibuat oleh KL, maka jurnal anggarannya pasti dia single entry. Sekarang kita lihat. Ini KL. Komitmen double entry. Jelas salah. Yang B, KL.
untuk komitmen dilakukan single entry. Oke, B kita hold dulu. Nah, yang C, ini kita lihat. B abun, dia double entry. Nah, jawabannya 2. Nggak mungkin. Kita lihat di sini kata-katanya. Di sini kan jurnal anggaran untuk komitmen. Sedangkan di sini, ini cuma kata-katanya jurnal anggaran. Nah, mungkin nanti kalau di PSB, itu jawabannya yang C. Ya, jawabannya kalau di PSB yang C, tapi kalau aku yang B. Kenapa? Karena kalau di sini kan udah jelas yang diminta itu jurnal anggaran buat komitmen. Nah, kalau jurnal anggaran buat komitmen, maka dia BUN boleh double entry, KL harus single entry. Tapi kalau jurnal anggaran biasa, baik itu DIPA atau APBN, apalagi DIPA ya, kalau DIPA-nya itu buat DIPA BUN, maka ya tetap single entry. Nah, kalau di sini kan nggak jelas jurnal anggaran ini yang diminta anggaran apa. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu. Tuh. Terus nomor 18, jurnal anggaran pada BA BUN di bawah ini tidak tepat. Oke, ingat jurnal anggaran BA BUN. Sehubungan dengan komitmen belanja, maka mencatat jurnal belanja pada dicadangkan untuk komitmen belanja. Betul. Karena double entry ya kalau komitmen. Yang B, sehubungan dengan adanya resume tagihan atas komitmen belanja yang telah dibuat di jurnal belanja debit pada dicadangkan. Nah, ini salah. Harusnya kalau resume tagihan, kita akan mereverse jurnal yang A. Oke, 18B kita hold dulu. Terus yang C, melakukan jurnal dicadangkan pada belanja pada saat resume tagihan. Ini betul. Yang D, sehubungan dengan komitmen pengeluaran pembiayaan, maka mencatat jurnal pengeluaran pembiayaan pada dicadangkan untuk komitmen pengeluaran pembiayaan. Ini juga betul. Jadi jawabannya yang salah adalah yang Bravo. Terus nomor 19. Berikut adalah pernyataan yang benar terkait dengan pengembalian belanja expendable yang realisasinya terjadi pada TAB dan pengembaliannya langsung ditransfer ke RKUN. Gitu. Nah, ini kita lihat karena ini pengembalian belanja expendable TAB dan langsung ke RKUN, maka sebelum kita lihat pilihan jurnalnya, kita ingat-ingat dulu. Berarti jurnal yang di buku besar aktual, dia akan catat DDEL, DDEL pada beban, sedangkan di buku besar kas, dia akan catat DDEL pada belanja. Sekarang kita lihat. Kas pada belanja, jelas salah. Kas pada belanja, jelas salah. DKEL pada beban, salah. Dan jawabannya yang D, DDL pada beban. Maka, maka jawabannya nomor 19 ini sebenarnya itu yang D menurut jurnal, tapi kalau menurut yang mencatat di sini, ingat, ini Satker DKL, sedangkan ini kuasa BUN. Ya, harusnya jurnalnya itu DDL pada beban, itu nggak apa-apa. Yang benar kayak gitu maksudnya. Tapi kalau kalian di sini adanya cuma DKL pada beban, ini juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya ntar kalau kalian bikin LPE, DDL sama DKL itu ntar jadi satu. Kita cuma perlu saldo netonya doang. Jadi ini anggap aja C betul. Itu. Karena kalau kuasa BUN kan yang nyatet nih KPPN. Berarti dia nyatetnya bukan DDL pada beban, tapi dia catatnya harusnya kas pada DKL. Gitu. Jadi jawabannya 19 yang C, yang paling mendekati. Terus nomor 20. Berikut adalah pernyataan yang salah terkait dengan pengembalian belanja expendable yang realisasinya pada TAYL dan langsung ke RKUN. Masih expendable ya. Ingat-ingat lagi, kalau expendable TAYL berarti kita catatnya DDEL pada PNBP lainnya. Oke, baik di LO maupun di LRA. Jadi sekarang kita lihat yang kayak gitu jawabannya. Kas pada PNBP lainnya, salah. Kas pada DKL, salah.
DDL pada belanja. Salah. DDL pada PNBP lainnya. Oke, betul. Sekarang kita pastikan lagi. Yang catat siapa? Udah betul, yang nyatet Satker di KL, maka jawabannya nomor 20 adalah delta. Lanjut, nomor 21. Nomor 21 ini teori banget, teoretis. Jadi, atas pengakuan dan apa ini ada yang tanya? Hah? Masa yang salah? Bentar. Oh iya, bentar yang salah. Oke, makasih. Jadi jawabannya ini betul ya, berarti yang D ini betul. Terus yang ini itu juga betul, kas pada DKIL, karena yang catat KPPN. Oh iya, betul. Berarti makasih ya. 20 jawabannya yang C. Ini hati-hati di sini. Pertanyaan yang salah. Jadi jawabannya 20 yang C. Yang tadi benar kan? Yang benar, yang atas? Ya. Oke, 20 yang C. Jadi nanti ini, kuasa pun akan catat di buku besar kas, itu kas pada PNBP lainnya. Tapi karena PNBP lainnya ini bukan haknya, oke, bukan hak dari kuasa pun, maka PNBP lainnya ini akan dia tidak dilaporkan di laporan keuangan manapun. Gitu. Oke. Jadi meskipun dia ntar kuasa pun alias KPPN bakal nyatat kas pada PNBP lainnya, tapi dia nggak bakal catat apapun. Gitu. Kecuali kalau dia sebagai entitas konsolidator, maka dia nanti masuk ke LO. Gitu. 21 lanjut ya. Pernyataan yang paling tepat saat pengakuan dan pengukuran beban transfer. Ini udah jelas banget. Jadi pengakuannya sama kayak beban biasanya saat resume tagihan telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA Bun. Ini jelas. Terus pengukurannya sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang telah diverifikasi. Nah, ini bedanya A, B, C, D buat pengakuan. Oke. Saat ini bedanya ini ada di KPA Bun sama PA Bun. Kalau ke PA Bun itu repot banget. Kalian harus ke Kementerian Keuangan. Harus ke Menteri Keuangan sendiri. Jadi pengakuannya cukup ke KPA Bun. Oke. Nah, pengukurannya sebesar apa? Pengukurannya itu kita lihat sebesar nilai nominal yang ada. Jadi bukan sesuai nilai bruto, apalagi sesuai nilai neto. Jadi kita pakai yang nilai nominal. Nominal sesuai apa? Sesuai dengan dokumen tagihan yang telah diverifikasi tadi. Gitu, yaitu SPP SPM-nya. Maka jawabannya 21 yang alfa. Nomor 22, Satker Maju Sejahtera melakukan pembelian peralatan dan mesin berupa kendaraan sebanyak 2 unit, masing-masing 30 juta. Kendaraan sudah diterima, dan SP2DLS sejumlah nilai pembelian telah terbit. Nah, ini hati-hati. Kendaraan sudah diterima. Oke, otomatis BAST udah kita dapat, fisik kendaraan udah kita dapat. Yang kedua, dokumennya udah sampai SP2DLS ini sudah terbit. Berarti sudah terjadi realisasi pembayaran. Oke, berarti jurnalnya kita sudah mencapai jurnal DKIL. Dan hati-hati lagi, di sini belum ada keterangan bahwa kendaraan ini sudah diverifikasi. Jadi meskipun SP2DLS sudah kita terbitkan, tapi belum ada verifikasi. Jadi masih kita catat sebagai aset tetap yang belum diregister. Atau kalau di sini, peralatan mesin yang belum diregister. Oke, kita lihat ke opsi C sama D langsung. Nah, sekarang kita tinggal lihat kreditnya. 1 DKIL, 1 DDEL. Karena ini belanja, udah jelas pasti kita pakai DKIL. Maka dua-dua jawabannya yang C. Terus nomor 23, ini BLU, kalian dapat nyantar habis UTS. Kita loncati aja, tapi jawabannya ini kan yang ditanyain mengenai kas BLU ya.
Jadi sebenarnya BLU itu konsepnya itu hampir sama kayak kita belanja sama nerima hibah. Jadi atas kas BLU itu harus disahkan dulu sama Menteri Keuangan atau kuasanya. Kita lihat yang salah berarti kas dan setara kas BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU yang telah disahkan KPPN. Betul. Ini juga, ini A sama B ini sama. Tapi yang B ini bedanya belum diakui sisi atau disahkan. Kalau masih belum diakui atau masih belum disahkan, maka dia tidak boleh kita anggap sebagai kas dan setara kas BLU. Gitu. Terus yang C, kas dan bank BLU itu sudah disahkan dan merupakan bagian dari SAL, itu juga betul. Yang E, rekening dana kelolaan BLU diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Dan ini juga betul. Maka jawabannya 2-3 yang salah, yaitu yang Bravo. Gitu. Tapi ini juga betul sih. Loncati aja. Ini nggak ada jawabannya 2-3 ini. Yang B juga betul. Tanggal 24, nomor 24, pada tanggal 31 Desember 2001, berdasarkan buku kas bendahara pengeluaran, diperoleh informasi bahwa terdapat uang makan yang belum dibayar kepada 5 pegawai, disebabkan pegawai sedang cuti sebesar 3,5 juta. Nah, ini juga kata-katanya agak rancu. Berdasarkan buku kas bendahara, uang makan belum dibayar. Nah, di sini uang makan belum dibayar, ini SP2DGU nihil udah terbit atau masih belum terbit, itu kita nggak tahu. Nah, kalau kayak gini, ini kita langsung lihat ke pilihan jurnalnya. Oke. Di pilihan jurnalnya, itu kita lihat, di sini ada kata-kata kas lainnya bendahara, 3 pilihan, yang 1 pilihan DDEL. Nah, karena nggak mungkin ini ke DDEL, maka C ini juga jelas salahnya. Dan karena ini sudah jelas ke kas lainnya di bendahara pengeluaran semua, maka kita asumsikan bahwa belanja ini itu udah disahkan lewat SP2 DGU nihil, oke, tapi masih belum dibayar. Jadi udah disahkan sama KPPN, tapi uangnya itu masih di bendahara pengeluaran. Kita cuma tinggal nyerahin aja. Nah, maka jurnalnya gimana? Maka jurnalnya, karena ini uang kas bukan hak kita, maka kita akan akui sebagai utang kepada pihak ketiga. Maka 24 jawabannya yang B. Gitu. Ini sama kayak ini ya, soal AP. Yang soal AP itu kebalikannya soal ini. Kalau soal AP kan kas itu sudah tahun sebelumnya sudah diakui sama kayak gini, tapi masih belum dibayarkan. Jadi kita anggap pembayarannya waktu soal AP. Jadi kita reverse jurnal kan, waktu soal AP itu utang kepada pihak ketiga pada kas lainnya. Nah, kalau ini kita catat waktu kita mengakui utang kepada pihak ketiganya. Sekarang nomor 25, penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening kuasa bun daerah, tetapi menurut ketentuan peraturan perundangan harus mendapatkan pengesahan. Jadi, yang harus dapat pengesahan itu ada beberapa. Ada 3. Pendapatan belanja BLU, pendapatan belanja dari hibah langsung KL, sama pendapatan lainnya yang perlu disahkan. Nah, jawabannya 25 ABC betul, maka jawabannya 25 ini yang delta. Gitu. Terus nomor 26. Pada 5 Agustus, Kementerian Perdagangan menerima hibah langsung uang sebesar $5.000. Nah, hibah itu baru diajukan pengesahan pada tanggal 10 Desember. Kurs pada tanggal 5 Agustus Rp10.000. Jurnal yang harus yang harus dibuat pada saat menerima hibah. Nah, ingat, kita harus mencatat pada nilai rupiah. Maka yang A sama B jelas salah. Sekarang kita lihat C sama D. Jurnalnya, pada saat menerima hibah, kita akan catat kas lainnya dari hibah yang belum disahkan pada hibah yang belum disahkan. Maka udah jelas 26 jawabannya yang C. Terus lanjut 27. Pernyataan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Yang A,
Apabila terdapat saldo kas hibah langsung dari donor yang belum dilakukan pengesahan, maka KL akan mengakui sebagai kas lainnya di KL. Oke, dia ini betul, anggap kita ini dulu, kita hold dulu. Yang B, dalam hal kaset kas yang dikelola KL teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi, diklasifikasikan sebagai kaset kas lainnya. Salah, karena restricted cash akan masuk aset lainnya. Yang C, kas di bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP dapat terbentuk diantaranya berasal dari pendapatan hibah berupa uang yang ditampung di akun bank bendahara pengeluaran. Ini betul juga, karena bisa titip uang untuk sementara waktu. Kalau misal satker itu nggak punya bendahara penerimaan. Terus yang D, saldo kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawa tanggung jawab berasal dari sisa UPTUP. Ini juga betul. Tapi nggak selamanya saldo kas di bendahara pengeluaran itu cuma dari sini aja. Gitu. Sama yang C ini, nggak selamanya uang dari hibah ini juga boleh di bendahara pengeluaran. Jadi kita kan meskipun nanti masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran, tapi kita catatnya itu sebagai kas lainnya di bendahara pengeluaran. Gitu. Maka yang C ini sebenarnya kalau dibilang tepat itu ya bisa betul, tapi kurang tepat gitu. Nah ini yang dimintakan yang paling tepat, maka jawabannya yang alfa. Oke, selanjutnya yang nomor 28. Pada dasarnya, perikatan piutang mencakup hal-hal berikut. Jawabannya yang pertama, pendapatan pajak, bukan pajak, dan penjualan aset pemerintah. Oke, kita hold dulu. Yang kedua, pemberian pinjaman, penjualan aset pemerintah, imbalan jasa, dan kerjasama kemitraan. Terus yang ketiga, perjanjian kontraktual, penjualan perusahaan negara, pajak dan bukan pajak, terus kerjasama kemitraan, tuntutan ganti rugi, pungutan ke pihak lain, dan perhitungan akuntansi. Nah ini sebenarnya teoretis banget, jawabannya ada yang 28 ini di B, yaitu piutang dari pemberian pinjaman, terus penjualan aset pemerintah, imbalan jasa, ini bisa berupa pajak non-pajak, sama kerjasama kemitraan. Tuh, jadi 28 jawabannya yang bravo. Ini aku cepetin karena udah maghrib ya guys. Pernyataan yang tepat tentang pengungkapan persediaan adalah, pengungkapan persediaan. Yang pertama, persediaan dengan kondisi rusak atau usang dilaporkan dalam neraca. Salah. Jadi persediaan rusak itu udah jelas nggak dilaporin di neraca, tapi cuma diungkap di CALK. Itu jawaban yang B. Kita hold dulu. Terus yang C. C sama D itu sama-sama dilaporkan dalam neraca, maka sudah jelas salahnya, maka jawabannya yang B, 29. Jadi itu tadi, persediaan rusak tidak dilaporkan di neraca, tapi cuma kita ungkap ke CALK. Nah, terus gimana Kak nilainya dari neraca gitu kan? Kita bebankan sebagai beban persediaan. Dan yang terakhir nomor 30, bagaimana penyajian bagi bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat yang belum selesai pada tanggal pelaporan. Nah, kalau di sini cuman bangunan yang belum selesai, maka kita akan masukkan dia sebagai KDP. Dia akan masuk ke aset tetap. Tapi karena ini bangunan untuk diserahkan ke masyarakat, berarti dia kan bentuknya persediaan. Ya kan? Kalau persediaan itu emang belum selesai sampai tanggal pelaporan, dia akan tetap kita anggap sebagai persediaan. Maka 30 jawabannya delta. Oke. Sampai sini, apa ada pertanyaan? Ini yang B ini nanti kita soalnya mirip-mirip, nanti aku masukin aja. Aku jawabin maksudnya. Terus siklusnya mungkin Jumat besok. Itu, atau misal kalau kalian ada yang mau dibahas. Oke, ada pertanyaan apa enggak sampai sini? Yaudah, kalau misal belum ada pertanyaan. Oh, belum.
Kalau misal belum ada pertanyaan, aku tutup dulu pertemuan kita sampai sini. Oke, makasih buat teman-teman yang udah hadir dan meluangkan waktunya.